Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang macam-macam kelompok tag HTML beserta fungsinya. Saya akan mulai dengan tag struktur dasar kelompok HTML. Jadi jenis tag ini adalah tag struktur dasar dokumen HTML, yaitu sebagai fondasi kerangka kerja yang harus ada di setiap laman web yang valid. Jadi tag ini di bawah ini ya, tag ini itu adalah sebuah kerangka fondasi dasar yang membentuk sebuah laman web yang valid. Jadi ini mesti ada di laman web ya, tag-tag ini. Adapun tag yang pertama yaitu doctype HTML. Ini mendefinisikan bahwa dokumen HTML kita itu yang mendukung HTML versi 5 ya. Kemudian yang tag HTML ini adalah elemen root yang membungkus semua konten pada laman web. Dan yang ketiga ini adalah tag head, wadah untuk metadata, informasi tentang dokumen ya. Jadi informasi itu kan ada yang istilahnya sebagai kepalanya, ada yang sebagai body. Dan ini body adalah untuk kontennya. Sedangkan head ini adalah untuk seperti judulnya ya, judul dari laman webnya ya. Oke, itu adalah struktur dasar tag yang membentuk struktur dasar HTML. Kemudian saya akan beralih ke tag selanjutnya, yaitu tag metadata. Tag metadata itu berfungsi untuk memberikan informasi penting kepada browser. Adapun tag metadata adalah sebagai berikut. Ada tag title, menentukan judul dokumen yang ditampilkan di bilah tab browser. Jadi jika kalian pernah melihat tab browser, maka itu adalah jika kalian pernah melihat tulisan di tab browser, maka itu untuk mengeditnya kalian harus di tag title. Ini ya. Kemudian ada tag base, menentukan URL dasar untuk semua URL relatif di laman. Link, untuk menautkan sumber eksternal, biasanya file CSS. Meta, untuk memeta data seperti charset, deskripsi, atau kata kunci. Kemudian style, ini digunakan untuk mendefinisikan styling CSS eksternal. Kemudian strip, ini digunakan untuk menyematkan strip di klien. Ini jadi semua ini adalah tag metadata ya. Intinya adalah untuk sebagai informasi penting kepada browser, agar browser memahami isi tanpa melihat semua isinya. Jadi hanya melihat head saja, browser dapat memahami apa yang kita maksudkan. Yang selanjutnya yaitu tag pengelompokan konten atau sectioning. Tag pengelompokan konten adalah tag yang berfungsi untuk menyusun isi konten sehingga mesin mencari dapat mengetahui strukturnya dengan jelas. Jadi jika tadi adalah untuk tag metadata adalah tag untuk agar browser melihat struktur dokumen secara umum ya. Kalau ini adalah untuk secara khususnya, karena ini menjelaskan tentang di bagian isinya untuk tag content sectioning. Adapun untuk tag tersebut terdiri dari tag header, bisa berupa tag header,
konten penghantar atau navigasi untuk sebuah bagian. Nav, berisi tautan navigasi utama. Main, konten dokumen, artikel, konten independen seperti postingan blog. Section, bagian generik dari dokumen. Site, konten terkait yang diletakkan di samping sidebar. Footer, berisi informasi kaki laman, hak atau hak cipta, informasi kontak. H1 sampai H6 digunakan untuk subbab. P untuk mendefinisikan paragraf, dan block quote untuk mendefinisikan kutipan dari sumber lain atau blog. Kemudian div untuk generik tingkat blok, elemen generik tingkat blok untuk pengelompokan. Ya, pada dasarnya adalah ini untuk tag pengelompokan konten ya. Jadi jika yang sebelumnya header, maka ini adalah pengelompokan di kontennya atau isinya. Yang selanjutnya adalah tag pemformatan teks dan frasa. Tag pemformatan teks adalah tag yang berfungsi untuk mengedit tampilan teks. Ya, jadi ini untuk mengedit tampilan. Seperti ini, tag A ini untuk memasukkan ya, memasukkan tautan. Kemudian strong untuk menekankan, biasanya dibuat huruf tebal. Biasanya strong ini untuk menebalkan kata ya. Kemudian EM untuk menekankan secara lisan, biasanya miring. BR ini untuk breakline ya. I itu untuk ya seperti miring ya. B untuk menebalkan teks. Small untuk mengecilkan teks. Span untuk pengelompokan. Mark untuk like, untuk memberi bayangan ya. Del ini untuk mencoret tulisan. Kemudian insert adalah untuk menyisipkan teks. Sub untuk membuat pangkat ya. Kemudian yang sub ini adalah untuk membuat teks yang di bawah teks, jadi kayak fungsi kimia ya. Nah, ini tadi adalah sekumpulan dari tag penformatan teks atau untuk mengedit tampilan teks. Yang selanjutnya adalah tag daftar. Tag daftar berfungsi untuk membuat penomoran teks. Nah, penomoran ini bisa berupa itu ya, titik-titik ya, atau bisa tahu jika kalian ingin ada nomor, mungkin bisa ada nomornya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tag daftar atau tag list ya. Ada UL daftar tak terurut, ada OL daftar terurut, li itu item dalam daftar atau list. Kemudian DL adalah daftar, definisi description list. Kemudian yang selanjutnya adalah tag tabel. Tag tabel digunakan untuk menyusun data dalam baris dan kolom. Adapun macam-macam tag tabel HTML adalah tabel untuk wadah dari seluruh tabel. Kemudian TR atau tabel row mendefinisikan satu baris dalam tabel. TH tabel header mendefinisikan sel sebagai judul kolom atau baris. TD tabel data mendefinisikan sel data standar dalam tabel. Nah, ini adalah jadi itu tadi adalah video tentang macam-macam kelompok tag HTML beserta fungsinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan, juga penulisan, saya mohon maaf.
Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.